bikin konten kalau bisa pada besok logika kebodohan Ade Armando gitu kan. Titik 2, kalau jadi Utlim jangan nanggung gitu. Pukul pertama Ade Armando adalah guru ngaji Denny Siregar. Mereka kadrun lah, Ade Armando ini takut ini. Bingung kan? Pemikiran dia kan positif, dia pede banget. Iya. Dia nggak percaya. Gini loh, kan saya bolak-balik bilang ya, Ade, Denny Siregar, yang kamu ngomong dengan cara baik-baik, kami orang Tionghoa Kristen, kita sudah ngomong 70 tahun cara kamu. 70 tahun kami ngomong dengan cara kamu. Dulu kita kalau diomongin, kita ngomongnya apa? Aduh sakit, kita bisikan, Mas, sakit Mas. Lama-lama, ya kan? Kita takut kan? Karena kita bilang, Mas sakit Mas, malah galakan dia, apa sakit, wah kepret lu, kan gitu kan? Orang-orang mereka ini kan, akhirnya saya muncul kan, babi lu nggak tahu lo sakit ini, anjing kau, kan begitu kan? Kaget mereka kan, wah siapa lu berani babi anjing, kampret lu, kuntilanak lu, saya bilang begitu kan? Sabar. Tenang. Oke, lanjut Yesus Savior. Malam Pak Paul. Malam Yesus Savior. Angel. Indonesia wes angel. Mau nggak angel gimana? Kalau nggak dari atasnya, dari pemerintahnya bertindak keras, yang seperti demo-demo kemarin itu udah nggak perlu ditoleransi lagi, dikasih izin lagi. Bukti sudah terbukti berkali-kali sejak beberapa tahun lalu, selalu terjadi kerusuhan, memang ditunggangi kok. Ini masih dikasih izin. Dan saya sangat-sangat sayangkan tuh, kayak Mahfud MD, Polri juga bilang, polisi tidak disenjatai, tidak bawa senjata tajam, harus humanis, jangan represif. Tapi yang korban akhirnya polisi sendiri. Lalu kalau udah begitu bagaimana itu? Keadilannya di mana? Lalu penegakan keadilan polisi itu? Akhirnya polisi nggak bisa apa-apa. Mereka jadi bersewenang-wenang. Makanya Ade Armando itu kemarin ditolong juga sama preman-preman yang tanpa bersenjata. Untung masih selamat. Jadi kalau saya pikir pemerintah mesti tegas lah. Udahlah kalau demo-demo beginian udah nggak usah dikasih izin. Jangan bilang demokrasi, menyuarakan demokrasi, bullshit demokrasi di Indonesia lah. Saya bilang kemarin juga, sejak ada demokrasi terbuka, sejak Gus Dur itu udah nggak bisa Indonesia ini. Memang kalau dilihat zamannya Soeharto itu diikat gitu ya, demokrasinya sebetulnya malah benar. Karena orang Indonesia ini saya lihat belum bisa dilepas Pak, untuk berdemokrasi, meluangkan pikirannya. Ngaco soalnya pasti udah seenaknya udelnya sendiri gitu. Dan mereka belum bisa dilepas. Dia memang mesti diikat. Itulah kemasannya memang Pak Harto itu ada kekurangannya. Ya terlalu represif dan korupsinya itu. Tapi secara itunya saya setuju. Nggak aman dulu. Waktu ada Petrus menembak misterius apa itu aman sebetulnya. Kita jalan juga santai gitu kemana-mana. Ya itu sisi baiknya gitu ya. Nah di sini pun gitu. Kalau di sini sebetulnya demo itu udah nggak bisa diizinkan lagi lah. Udah kelihatan itu, apalagi nggak jelas kan. Nggak jelas itu misinya. Misinya udah jelas katanya mau menuntut presiden menyatakan tidak mau 3 periode dan memperpanjang. Udah jelas presidennya bilang iya, nggak akan. Tapi kok masih terus dituntut. Jadi emang itu cuma akal-akalan aja. Dan mereka udah tahu itu tadi ditunggangi, akhirnya kan benar-benar terjadi kan. Nah ini seperti yang demo kemarin itu udah jelas itu demo kadrun semua Pak. Itu isunya itu antara lain si bidang isu ekonominya di Salamli, ya. Lalu ada bagian hukumnya Novel Baswedan, Zainal Arifin dari LBHI. Nah itu kayak LBHI, Komnas HAM, Kontras, Amnesty International, yang lain-lain itu yang biasa teriak-teriak kencang itu kalau ada bagian kadrun yang kena mana? Nggak ada satu suara pun yang bersuara. Ini ada di sini semua soalnya jadi pendukungnya.
Lalu bidang ada lagi juga yang ikut Ujang Komarudin, Ubedillah Badun itu yang kemarin sibuk ngurusin anaknya Pak Jokowi itu. Ferry Mursidan Bahlan, Syaganda Nainggolan, semua orang kadrun semua Pak. Jadi udahlah benar-benar. Dan itu yang pengikut ternyata waktu yang mengeroyok Ade Armando itu bukan mahasiswa dan ya kadrun-kadrun yang membonceng. Di antara lain ya pengikutnya Anies Baswedan Pak. Orang-orang Anies Baswedan itu yang memprovokasi itu. Namanya si Fahri Ferdini, Aris Ferdini. Itu ternyata orang Baswedan. Nah, kita mengerikannya sekarang ini Anies Baswedan ini kan dia pengikut HTI dan FPI yang sudah dibubarkan sebetulnya, tapi itu orang-orangnya masih ada dan mereka sekarang melebur bersatu sama kaum khilafah ini, dan ini rencananya bahaya untuk 2024 ini. Pasti mereka pakai politik identitas lagi. Untuk Anies ini memang orang yang sangat berbahaya. Dia memang nggak pikir mau jadi apa Indonesia, pokoknya asal gua menang lah, begitu pikirannya. Mengerikan. Itu kayak ibu-ibu yang teriak-teriak Ade Armando itu yang ribut sama Ade, itu juga ternyata guru TK Islam pakai jilbab yang kelihatan kan di videonya. Mengerikan nggak coba guru TK Islam seperti itu, apa yang diajarkannya kepada anak-anaknya, lalu nanti dewasa anak-anaknya mau jadi apa tuh, anak yang masih kecil itu yang masih polos, yang gampang dicekoki kan pikirannya oleh pikiran khilafah, pikiran yang nggak benar itu. Makanya kalau tidak tegas ini, saya bilang juga Indonesia Presiden, Kapolri, TNI betul-betul on the track gitu ya, menghajar ini kadun-kadun ini, waduh susah deh. Makanya untung ada suara teriakan sejuta toa nih, yang sedikitnya ada mereduksi nih. Seperti saya pikir kayak Yakut ya, Menteri Agama Yakut itu walaupun sama Pak Paul sudah pokoknya dikata-katain, tapi saya pikir dia mungkin dengar juga ya, dan ada mengikuti juga, karena seperti masalah gereja Yasmin itu ya, ternyata akhirnya berhasil diatasi. Lalu sebelum masalah toanya dikeluarkan itu kan di channelnya Pak Paul ribut soal toa itu sebelumnya kan, 2-3 bulan sebelumnya. Ya. Nah dia juga ternyata urusan toanya dia ikuti juga, walaupun baru sekedar ya kita bilanglah baru sekedar surat edaran, belum jadi keputusan menteri, tapi dia ada langkahnya udah dia sadarkan itu. Lalu juga perkawinan beda agama, dan ya saya pikir inilah makanya ayo kita teriak-teriak terus di Paul yang paling gila ini. Di channel Pak Paul maksud saya. Karena disinilah kita bisa teriak-teriak, kita mengangkat kebenaran dan kebusukan kadrun itu. Supaya Indonesia mudah-mudahan berubah. Dan banyak orang-orang Islam juga yang akhirnya berubah. Karena kemarin saya dengar 2 kali ada debat di TV One 1 antara siapa yang dari 212 yang ompong itu melawan, itu melawan ini. Wakilnya Pak, wakilnya ompong itu siapa? Nah, itu berdebat sama ini, sama rektor Universitas di Jogja. Wah, itu debat sama itu dibongkar Pak, sama si rektor itu berani sekali dia tuh melawan. Itu kurang ajarnya itu ngomongnya terbalik, apa yang dilakukan sama dia omong dilakukan sama orang. Dia bilang jangan menista agama, bilang gitu. Nah si profesor itu bagus, berani. Yang menista agama kan bukan kali ini aja, banyak katanya. Kenapa kok cuma soal Ade Armando yang disebutin gitu? Wah jadi berani gitu. Saya lihat orang-orang mulai berani. Dan tadi juga ada debat lagi, yaitu pembelanya si 212 lawan pengamat orang Islam juga, Islah Barawi itu mau berdebat. Ini mereka berani loh. Sekarang banyak yang mereka yang tersadar-sadar juga banyak, saya kira. Ya kita berdoa lah supaya banyak orang Islam yang moderat, yang benar juga berani bersuara. Supaya ya akhirnya 2024 ini kita punya presiden yang betul-betul anti khilafah, supaya Indonesia aman. Terus bersuara di channel Pak Paul dah. Semoga banyak hadirin yang sadar dan bertobat ya Pak Paul ya. Selamat malam, Tuhan memberkati Pak Paul dan semua teman-teman di SUP ini ya. Pemukul pertama Ade Armando adalah guru ngaji Denny Siregar. Mereka kadrun lah, Ade Armando ini togut ini. Bingung kan? Iya. Iya betul. Ini kan masuk berita ini. Jadi
Nah ini belum berkuasa aja begini, kalau udah berkuasa wah bisa perang ini. Ah, Nanti saya siap-siap nyentongin bubur sama sop aja ke mangkok-mangkoknya kalian yang ada di Indonesia ini yang mau kabur ke sini. Di camp refugee. Ya dulu saya ingat sekali 2 minggu ya. Kita bawa mangkok itu terus kita dicentong-centongin begitu ya, jatah makan itu waktu di Jerman itu. Aduh. Makanya ini belum perang aja udah begini, makanya ya kalian gereja ya belagu lu ya sok ya, ntar kalau udah kejadian bener nanti saya akan cuma bilang tuh apa kata gua, kayak kemarin kan kasusnya Saifuddin Yosua Tewu sama KC yang duitnya saling tilep-tilepan, saya cuma bilang apa kata gua kan. Nah, nanti kalau udah gilirannya nih perang di Indonesia terus kalian mau sini ketemu apa kata gua dulu kan. kalau Gilbert sih udah jelas itu Pak. Kalau Gilbert memang orang pengecut ya. Kenapa kok dia deket-deket sama Kadrun? Kan dia pikir nanti kalau ada apa-apa dia selamat. Dia pikir atau dia yang nomor 1 nanti dihajar itu. Itulah nggak beres memang Gilbert ini. Gila ya. Iya. Gila lah. Dan lagi kehidupannya udah tidak mencerminkan pendeta itu ya, anak hamba Tuhan. Masa hamba Tuhan yang harusnya berbagi, tapi memperkaya diri sendiri, hedonis begitu hebat, Mbak. Kan memalukan sekali sebetulnya pendeta seperti itu. Aduh, Gilbert. Jangan. Memalukan lah. Ya harus dia hidup sederhana, bagikanlah kelebihannya. Tapi jangan ya kan? Hedonisme. Terlaluan, iya. Boleh lalu hiduplah kaya, gitu kan. Ya, jangan shalom. Pak kebodohan silakan. Ya. Shalom Pak kebodohan. Shalom. Lagi nanam apa Pak Paul? Shalom Pak kebodohan. Ya. Halo. Lagi ngebon itu ya? Ya Pak kebodohan lanjut. Ya, jadi di kebun saya nih. Ini. Ya. Kita lagi. Jadi ada dua hal kok. Rumputnya nanti nih. Wih mantap ya. Luar biasa. Ya. Ada ganti nih yang rusak ganti. Pak Paul mau nanya ada 2 hal. Yang satu tuh tadi saya lihat di timeline di YouTube itu. Pak Yudi Mulyana katanya barusan dipanggil Tuhan katanya ya. Benar atau enggak itu ya? Kan tadi malam kan sudah saya umumkan kan? Oh, tadi malam udah ya diumumkan ya. Tadi malam sudah saya umumkan kan? Ya, saya nggak ngikutin apa habis kemarin di YouTube. Ya kan? Cuma kan ya kita jangan terlalu ini diekspos lagi karena kan meninggalnya ini kan menjadi polemik kan. Jadi kita jangan terlalu ekspos juga. Soalnya tadi diekspos sama Kanuru dan kawan-kawan tuh sang debaters juga. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting jangan saya. Nggak enak kan. Iya. Dalamnya semuanya kan. Iya. Aja nggak apa-apa. Kalau saya kan tahu dalamnya sih bagaimana. Jadi kita jangan. Kalau kita sudah tahu begitu ya jangan. Ini kan? Iya. Saya mau konfirmasi itu aja. Saya soalnya kemarin berapa jadi kalau udah saya dapat beritanya itu hari meninggal itu saya dikasih tahu. Cuma kan itu sudah jam 2 pagi kan? Sudah jam 2 pagi Eropa. Jadi baru besok malamnya saya kabarin. Gitu. Ya soalnya saya ingat banget itu kasus Pak Yudi Mulyana yang pertama kali buat saya nonton Pak Paul. Iya, yang heboh ya. Iya. Ya aduh ya sudahlah. Nah yang kedua ini bahas Pak logikanya Ade Armando nih. Nah saya kan ini saya bilang ini ada apa yang mau dibahas jelas nggak pakai logika dia kali ini. Ya itu makanya saya mau kasih judul itu bikin konten kalau bisa pada besok logika kebodohan Ade Armando gitu kan. Titik 2 kalau jadi utlim jangan nanggung gitu. Kalau nanggung ya udah bonyok kayak dia sendiri gitu. Bonyok kayak dia. Jangan nanggung kalau mau jadi utlim. Iya benar. Bonyok siapa yang mau ini? Siapa yang mau nolong? Ya, jadi kan jadi Muslim ini kan mengerikannya propaganda ideologi agamanya ini. Jadi saya juga menyoroti titipan pesan saya itu Pak Paul jangan lupa tuh bulan depan yaitu 13 Mei ya. 12, 13, 14, 15 Mei kalau perlu tuh diangkat lagi tuh kasus Mei 98. Karena kan mereka sebenarnya demo-demo ini kan belum ada narasumbernya yang berani, Pak. Ya nggak tahu lah, pokoknya kita angkat aja lah.
Nah, karena kan Kalau mereka ada mau, sebenarnya Pak. ya, kenapa Pak? Kalau ada narasumbernya saya mau. Iya, ya kita berdoa Kalau ada lah yang berani. supaya ada yang berani ini muncul. Ya karena kan pada dasarnya yang penggerak demo-demo ini kan berharap kejadian demo-demo besar ini, kerusuhan ini seperti kasus 98 itu, cita-cita mereka, harapan mereka. Iya. Nah itu kan modusnya sama, orang-orangnya sama. Jadi 98 itu bukanlah sebenarnya demo biasa menurunkan Pak Harto, tapi kan demo pemberontakan sebagian Muslim kepada pemerintah Indonesia. Itu dosa besar Muslim sepanjang abad ya, sepanjang sejarah dunia ya. Mereka tidak akan pernah berhenti memberontak pada negara yang ya betul. Nah, itu kan sebenarnya kejadian kejadian 66, 70. Ferdinand Husain kan nanggung juga, makanya nyangkut di dalam. Iya. Setengahnya dia. Nah, jadi kan kita harus angkat itu dosa besar generasi Afghanistan kan yang 98 itu turun ke Indonesia baik dari Afghanistan. Nah, mereka hajar itu 98, mereka naik, Habibie jadi presiden, mereka hajar lagi itu Palu, mereka hajar lagi itu Poso, hajar lagi itu Ambon kan, kemudian masuk ke Sampit. Nah, itu kan pasukan mereka semua, mereka berusaha menggoyang Indonesia di sana, tapi akhirnya kan gagal. Nah, itu kan dosa-dosa besar itu harus terus diangkat Pak Paul. Jadi selalu ingat, kenapa? Karena saya lihat ini generasi yang sekarang hidup ini kan hampir 28-30 tahun lalu ya, itu anak-anak muda sekarang ini nggak ngerti gitu apa yang terjadi tahun 98. Iya. Mereka mendapatkan informasi yang bias sehingga mereka nggak tahu bahwa sebenarnya ya kejadiannya selalu berulang karena Muslim selalu menganggap pemerintah salah, pemerintah nggak benar, pemerintah harus digulingkan. Itu adalah dosa Muslim sepanjang sejarah kan. Gitu. Saya ingat banget itu yang si Napoleon Bonaparte itu kan menolong siapa itu Pak Paul ya, yang dari luar negeri itu. Itu kan adalah, saya ingat banget itu tahun 97-98 kan dia yang selalu diangkat-angkat sebagai korupsi besar ya. Salah satu yang membuat posisi Pak Harto goyang kan gara-gara korupsinya dia itu, siapa namanya jadi lupa. Nah itu akhirnya dia lari ke mana-mana, akhirnya ketemu ke Papua Nugini dan zaman Pak Jokowi ini dia kembali lagi. Nah yang nolong kok kadrun juga, saya jadi bingung gitu. Padahal itu kan jelas-jelas bahwa 3 kasus besar itu kan KKN itu korupsi, grupnya orang Cina semua dianggap nggak benar, kemudian menteri-menteri Pak Harto yang banyak Kristen juga dianggap sebagai perusak negara, yang RB Murdani sebagai jenderal TNI yang selalu membabat Islam, itu kan dosa-dosa yang selalu diungkit-ungkit sepanjang masa itu, dan itu yang kita harus ingatkan mereka bahwa gerakan mereka ini selalu sama setiap generasi begitu Pak Paul. Nah itu yang menurut saya logika kebodohannya Ade Armando, yaitu selama ribuan ayat Al-Quran masih ada ya akan selalu bodoh lah orang-orang yang mengikuti Al-Quran itu. Itu aja, makasih Pak Paul, terima kasih. Lanjut. Mana nih Wonder Woman? Pak Paul, ya, Wonder Woman. Pak Paul, saya pernah waktu launching buku Pancasila itu saya pernah kasih buku Pancasila itu buat Bang Ade Armando loh. Dan kita sempat telepon, bicara di telepon dengan Bang Ade. Dan buku itu saya kasih Bang Ade satu, dan saya kasih satu lagi buat Bang Denny Siregar. Tapi saya via Bang Ade. Saya baru ingat itu Pak Paul. Dan sempat ngobrol-ngobrol dengan Bang Ade. Waktu itu kasusnya itu Putri Papua itu loh Pak. Ya. Yang rasis itu ya. Ya itu. Ya, yang rasis itu. Ya, saya bagi-bagi buku itu ke Cokro TV itu, Denny sama Bang Ade. Itu. Terus Bang Ade tahu kalau itu ngumpulin dananya dari channelnya kita. Nah, itu. Ya, nanti mudah-mudahan dah kalau udah sembuh bisa ngobrol lagi kali, Pak. Kan saya punya nomor teleponnya.
Oh, sudah masuk ke sini kita sunat lagi dia. Nggak nyangka Luar, ya, aduh. luar biasa. Oke nih, Tapi banyak juga yang nyalain, Pak Pol. ya Maksudnya gini, kok udah tahu begitu-begitu kok mau terjun itu kan cari mati gitu. karena itu Banyak tadi lah, pemikiran dia kan positif, dia pede banget, dia Iya. nggak percaya. Gini loh, kan saya bolak-balik bilang ya, Ade, ini Siregar, yang kamu ngomong dengan cara baik-baik, kami orang Iya. Tionghoa Kristen, kita sudah ngomong 70 tahun cara kamu. 70 tahun kami ngomong dengan cara kamu. Dulu kita kalau diomongin, kita ngomongnya apa? Aduh sakit, kita bisikan. Mas, sakit mas. Lama-lama, ya kan? Kita takut kan? Karena kita bilang, mas sakit mas. Malah galakan dia, apa sakit-sakit? Wah, kepret lu, kan gitu kan? Orang-orang mereka ini kan. Akhirnya saya muncul kan, babi lu nggak tahu kalau sakit ini, anjing kau. Kan begitu kan, kaget mereka kan. Wah, siapa lu berani babi anjing-anjing? Kampret lu, kuntilanak lu. Saya bilang begitu kan. Nah, kaget mereka. Oh iya, maaf. Sekarang kan berarti begitu kan, sekarang mulai. Tapi kalau kendor lagi, ya gelar. Jangan takut. Makanya saya mengundang gereja, jangan takut ya. Kalau kamu bangun gereja, terus nggak dilarang, ya kerahkan, ya kan, bantuan hukum sekuat-kuatnya, lobby politik sekuat-kuatnya, bayar polisi, bayar tentara, jangan takut. Duit gereja kan murah, kalian ngasih makan tentara, ngasih polisi, ngasih nasi bungkus, nggak rugi kok. Nah, yang benar siapa? Pak Alex Abraham Tanu Saputra in memoriam, itu pinter, nggak takut, bikin gedung inden itu Betani Inden, ya, polisinya dibayar, tentaranya dibayar, santri-santrinya juga dikasih makan, sumpel semua. Nah, kalau berani begitu bikin sekalian, tapi dan mereka berdiakoni, ya Betani itu berdiakoni kenceng tuh, ya. Tetapi itu tadi ya, karena kencengnya itu tidak proporsional dengan harta yang mereka miliki, itu masalahnya, dan mereka tidak menginjilkan. Jadi diakonianya mereka itu bukan pramis kepada untuk bayar sisa itu, ya, bayar sisa. Salahnya di situ. Nah, makanya saya bilang bayar polisi, bayar tentara, jangan takut, mereka itu alat hukum. Masalahnya gereja pelit, bayar polisi, bayar tentara mau apa coba? Hajar dulu penegak hukumnya, kita blok dulu, ya kan? Terus apa lo sekarang? Udah gitu aja kan? Taruh biar polisi sama tentara yang suruh taruh, ya kan? Perusahaan aja berani kok bayarin polisi tentara kok kalau sudah cerita lawan putra daerah begitu. Nah, biar mereka yang tarung, jangan kita. Kita pokoknya blok di semua hukum itu, kita blok semua. Udah selesai. Masalahnya kan pelit gerejanya. Dan keduanya, siapakah yang dihasut oleh orang-orang ini? Orang-orang yang miskin. Dihasut. Makanya mereka, tapi coba kalau kita kasih diakonia, kasih makan, kita kasih sekolahin mereka semua. Ya, ini kejadian ya, ini kejadian nyata ya, Pak Petrus Agung in memoriam. Suatu ketika dia punya sekolah, yayasan apa itu ya, sekolahnya dia ya, sekolahnya Petrus Agung ini kan. Terus digeruduk sama orang-orang ini kan, digeruduk sama FPI. Semua dia bawa golok, bawa segala macam, anak-anaknya dijemputin, disuruh pulang. Anak-anak kampung nelayan ini yang di sekolahnya itu disuruh pulang coba. Waktu disuruh pulang, orang tuanya kan dengar kan. Orang tuanya datang ke sekolahan, pasang badan, ngomong. Orang tuanya kan ada yang preman, ada yang nelayan, ada yang petani kan, orang-orang miskin kan, ada yang tukang beca, ada yang tukang ngemis. Datang situ. Terus mereka bilang, kamu bikin sekolah dulu kayak sekolah ini. Anak saya di sini dikasih makan gratis, dikasih uang transport, dikasih uang saku, uang buku sekolah sampai D3 dibayarin. Sampai D3 dulu ya, waktu Pak Petrus masih hidup ya. Akhirnya kami pindah semua ke sekolahmu. Tapi kan nggak ada yang punya.
Pengalaman saya di pedesaan, mereka kalah sama kita. Kalah karena kita siap untuk bekerja tidak dibayar. Siap. Semua saya begitu kita ngajar anak lapung kita terima duit rupiah pun malah kita bawa makanan, bawa macam-macam. Coba bayangin. Terus pemusola sama masjid ikut-ikutan. Wah, cuman jalan sebulan bubar. Kita jalan sampai berapa tahun. Semua anak-anak yang sekolah di kita juara kelas semua. Nah, gereja nggak berani bikin begitu. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Ya mata kuitan gereja dagangnya udah nggak sehat. Gereja saja dagangnya nggak sehat. Rumah judi itu malah lebih sehat, lebih profesional daripada gereja. Kadang-kadang saya mikir, ya ampun, gereja ini sebenarnya benar-benar sarang penyamun bener kan. Nah, itu makanya kita harus melakukan autokritik ke dalam. Ya, lanjut.